Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saya dari kampus Tikom CKI Jakarta, yang dimana kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai UMKM yang terkhusus di bidang sewa alat outdoor. Sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Nama saya Rahel Febrian Tanjung, bisa dipanggil Bang Rahel. Oke, Bang Rahel. Sebelumnya nih Bang, izin mewawancarai Abang ya. Siap. Kapan sih Bang usaha sewa alat outdoor ini mulai berdiri tuh? Pertama, sewa alat outdoor ini berdiri pada 11 Oktober 2024. 2024. Iya. Oh, berarti belum ada 2 tahun ya Bang ya? Masih baru hitungannya ya? Iya, jalan 2 tahun lah. Oh, jalan 2 tahun. Apa sih alasan Abang untuk memilih untuk membuka usaha alat outdoor ini? Awalnya dari keresahan ya. Sebelumnya saya punya beberapa alat outdoor, kayak contoh tas carrier dan sepatu. Saya merasa kalau misalkan alat-alat saya itu cuma diem aja di lemari, cuma jadi pajangan doang. Akhirnya saya berpikir lebih disewain aja, biar dia alat itu diem tapi ngasilin uang sih, lebih tepatnya seperti itu. Oh, jadi awal mulanya tuh hobi ya Bang, suka Iya, naik gunung. betul. Abang punya alat-alat banyak dan akhirnya kepikiran tuh buat mulai usaha ini. Target utama Abang tuh biasanya kemana sih? Pertama untuk anak-anak pencinta alam ya, yang mobil khusus, orang-orang yang baru naik gunung, yang belum lengkap nih alat-alatnya. Dia pengen naik gunung tapi kalau misalkan beli langsung tuh mahal, akhirnya bisa disewa ke kita gitu. Makanya itu target-target kita, anak-anak yang mau naik gunung tapi kendala dalam alat, dan alat kan mahal, akhirnya dia nyewa aja, karena beberapa kan naik gunung cuma sekedar hari-hari libur doang gitu sih sepertinya. Oh, jadi sangat memudahkan ya Bang ya untuk orang-orang yang ingin mencoba berkegiatan di alam bebas. Betul. Dan dia belum siap untuk konsisten, belum siap untuk membeli, dia bisa sewa di sini. Iya, karena dengan harga-harga yang terjangkau. Selanjutnya, alat apa sih Bang yang biasa sering disewain tuh? Biasanya para penyewa tuh kebanyakan sepatu, beragam sih, tapi kebanyakan tenda dan sepatu, karena dengan harga tenda yang lumayan mahal. Tapi kan dia naik gunung biasanya ada yang berempat, berdua, jadi lebih baik dia patungan buat nyewa gitu. Jadi sering sih yang tenda-tenda sama sepatu-sepatu itu. Oh, jadi yang paling sering disewa itu sepatu, terutama tenda ya Bang, iya. karena dia sifatnya kelompok dan bisa kolektif. Iya, jadi lebih murah. Gimana sih cara proses untuk nyewa alat outdoor di sini tuh? Biasanya kita ada yang udah tahu duluan karena teman ke teman, kedua lewat sosial media, contohnya Instagram, TikTok. Jadi dia lewat chat, biasanya sekitaran Jakarta Timur, dia bisa nyamperin ke sini, chat dulu, akhirnya sewa, nyerahin di KTP, jaminannya, dan akhirnya nyewa kayak gitu. Jadi ada persyaratannya juga tuh. Iya. Setiap dia ingin sewa minimal ada kartu identitas Iya, yang sebagai ditahan jaminan. buat jaminan. Betul. Dan dia juga bisa kita anterin, misalkan tidak ada waktu buat kesini, akhirnya kita bisa nganterin ke tempat orang yang nyewa, tapi ada kenakan ongkir untuk penyewa itu sendiri. Oh, jadi yang nyewa ini, klien ini nggak harus datang ke sini, tapi Iya, dari betul. Abang bisa nganterin ke dia. Betul. Oh, itu sangat memudahkan sih. Iya, karena kan ada beberapa yang mungkin buru-buru dan akhirnya nggak mau kesini, akhirnya kita nyamperin. Yang penting ada jaminan seperti KTP, itu aja sih. Strategi apa sih nih Bang untuk Abang yang untuk menarik pelanggan yang bisa Abang gunakan tuh? Pertama kita aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kita ngadain beberapa promo-promo, seperti ada paket TikTok yang sekali dia sewa udah dapat banyak, seperti itu sih. Kayak kita targetnya itu, strategi yang kita lakukan lewat sosial media seperti itu sih. Jadi karena sosial media itu dia tidak ada batasan, siapapun bisa melihat, jarak apapun bisa mengetahui itu sih. Oh, jadi sosial media itu sangat penting ya buat Iya. mempromosikan usaha ini, Betul. untuk mengembangkan usaha ini. Betul.
berapa sih modal awal abang ngebangun usaha ini tuh berapa ya kira-kira? Modal awal kisaran di 1 juta, karena itu dihitung dari sebelumnya saya beli alat sendiri, akhirnya saya kembangin setiap ada yang nyewa saya sisihin buat perkembangan usaha saya, akhirnya semakin lama bertambah itu sih. Jadi modalnya bertahap, nggak langsung kalau misalkan langsung itu kita di 1 jutaan, karena itu awal pertama cuma carrier sama sepatu doang. Akhirnya dari itu berkembang, ada yang sewa, saya kembangin lagi buat ke sewa alat outdoor gitu sih. Oh, jadi modal awal ini alat-alat abang pribadi ini Iya, sekitaran 1 juta. 1 juta ke atas. Iya. Lalu begitu ada yang sewa, abang mencoba untuk melengkapi alat-alat yang Tuh. biasa disewa anak-anak. Iya, jadi kayak saya mengembangkan terus dari hasil-hasil alat-alat yang sebelumnya seperti itu. Bagai apa sih tantangan terbesar dalam mengembangkan usaha ini? Pertama, tantangan besarnya adalah ketika kita di hari-hari yang dimana tuh tidak panjang liburnya. Jadi sewa alat ini kan sistemnya kebanyakan yang nyewa ketika hari libur. Jadi kendalanya di situ sih, ketika bukan hari libur jarang yang nyewa. Terus juga kendalanya ketika barang rusak, biasanya customer susah untuk dimintakan tanggung jawab. Ada beberapa juga yang mangkir daripada penyewaan itu, bawa alatnya bawa kabur kayak gitu sih. Kendala-kendala seperti itu yang biasanya kita hadapi. Jadi nggak boleh ya guys ya kayak gitu teman-teman, untuk siapapun yang ingin menyewa agar untuk bisa bertanggung jawab. Iya. Nah, abang kan nih baru jalan mau 2 tahun ya bang ya. Iya. Setiap bulannya tuh ada gak sih pengembangan customer klien yang masuk ke abang ini? Sewa outdoor ini dia sistemnya yang saya bilang tadi ramai ketika liburan. Jadi kita tidak bisa menentukan tiap bulannya ramai atau tidak, tapi ketika emang hari libur, contoh seperti lebaran kemarin itu full, nggak, barang tidak tersisa sama sekali, itu full booking dan barang sampai stoknya habis gitu. Jadi kita harus persiapannya di ketika libur-liburan sih lebih tepatnya kayak gitu. Jadi itu ya bang ya. Jadi selanjutnya nih, bagaimana cara abang memastikan alat-alat itu aman sebelum disewa bang? Pertama, ketika alat itu datang habis dari sewakan, kita langsung lihat nih apa yang rusak, apa yang kurang, dan kita sering kali menanyakan kepada customer apa ada kendala di alat kita. Jadi menjadi bahan evaluasi kita. Jadi ketika ada yang sewa orang nyawai lagi, itu udah siap barangnya. Misalnya barang baru sampai alatnya, kita langsung cuci, kita maintenance, habis itu tinggal disimpan, akhirnya ada yang nyewa, jadi udah siap. Bahkan sebelum disewakan kita cek ulang lagi apa ada kendala lain, atau biasanya customer ukurannya pas atau tidak. Bahkan kita merekomendasikan, karena kita juga ada beberapa berpengalaman di outdoor itu sendiri. Jadi memudahkan teman-teman ketika mau naik, sekalian kita kasih saran yang baik untuk kedepannya. Jadi sangat proper ya bang ya. Iya, setelah dia bahkan sebelum dia mendaki ini udah di cross check dulu sama abang, dan setelah dia kembali lagi ngebalikin alat itu, abang langsung cuci alat-alat itu dan memastikan alat-alat itu tetap aman ya bang ya. Selanjutnya apa harapan abang nih untuk kedepannya buat usaha ini bang? Harapan saya sih, saya ini lebih maju dari yang sekarang dan lebih bisa memudahkan teman-teman untuk sewa alat outdoor dan bisa naik gunung tanpa memikirkan budget dan apapun itu. Saya ingin semua orang berhak untuk naik gunung, gak harus kaya. Semua orang berhak untuk naik gunung, karena alam ini terlalu indah bila tidak didaki dan dicintai untuk kita semua. Oke. Sebelumnya terima kasih banget nih pada Bang Rahel ya bang ya. Iya. Sudah beri kesempatan saya untuk mewawancarai abang. Iya. Nah jadi gitu guys, teman-teman, siapapun yang mau naik gunung atau berkegiatan di alam bebas, di outdoor, di luar ruangan, bisa nih mampir tanya-tanya ke Bang Rahel. Lokasinya sebelumnya di mana bang? Lokasi kita di Kampung Sumur, Duren Sawit, Klender, RT 7 RW 17. Catat guys, dengan nomor telepon
nanti di bawah sini. Nah, nanti kita kasih di caption mungkin ya. Nanti kita share ke teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.